Ada pemuda dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai otaknya itu yastakbihu zina. Sehingga otaknya itu, wah zina itu buruk betul. Akhirnya, ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa ngukur jamnya orang itu. Kamu bisa ngukur butuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa mertamu pengen ke duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih hutang? Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang nggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu, kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman, enjoy. Kayak apa hebatnya Quran? Nah hal-hal seperti itu harus waqafil qalb, harus warrasikhuna fil ilm. Tahu betul kualitas hatta tastanisu, kamu itu merasa nyaman, istiqnas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La doror wala diror, kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga gak mengganggu orang lain. Anda ditakdir sholat ya, tapi misalnya secara materi apa? Miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimbang Anda, karena hakikat nikmat sejati itu yang ditakdir apa? Sholat. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa apa? Sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir apa? Sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan. Saya punya kitab fikih namanya Fardul Masail. Pengandaian ada masalah, jadi masalah itu belum terjadi tapi diandaikan. Misalnya kayak di Texas, bumi itu bulat bola. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat, yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kiblatnya mana? Wong sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan mara'ahu muslimuna hasanan fawa indahu hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana misalnya Ka'bah sana ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet. Makanya ini kesulitan di bab fikih. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini, Pak. Ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu.
Kalimat sholawat itu kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasuluh. Apapun senang kita pada Nabi. Nah, itu juga barokahnya apa? Makanya kata Burda yang sering dikutip Said Muhammad, kalau mad Nabi dakmat da'adun nasorofi Nabi ini wahkum bimasyita madhan fihi wa. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimat sholawat, menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta. Kayak apa barokahnya ilmiah? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terperosok kayak orang-orang Nasrani. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi, karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud, nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayab asuka, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat, syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Gus, kenapa banyak negara Eropa yang negaranya lebih tertib sehingga kita lebih nyaman? Karena sistem negaranya bagus, hak asasi manusia terjamin, kemakmuran rakyatnya terjamin. Terus saya bilang, Islam tidak akan pernah melarang orang belajar dari negara manapun. Tapi yang jelas, pesan saya, kamu harus ingat Allah dulu. Sistem itu bisa bagus karena ada bumi yang disediakan Allah. Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah. Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah. Sehingga apapun baiknya sistem negara manapun, tetap nomor satu itu karena jasanya Allah, bukan yang lain. Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih sama sistem sosial yang baik, tapi tetap nomor satu itu tentang jasa kamu sama Allah. Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita. Wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Dan berbuat kebaikan pada orang baik maupun orang tidak baik, fajir. Kita tahu dalam kaidah sosiologi al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti budak kebaikan. Jadi kalau ada orang ya bisa baik bisa buruk, mentalnya belum jelas. Kalau sowan orang baik dimarahin terus, kalau dolan ke orang buruk dijamu, dikasih makan, dikasih kopi gratis, sementara ke orang baik hanya dimarahin. Kira-kira bandulnya kemana? Pasti ke orang yang jelek ini. Karena manusia itu budak dari kebaikan, al-insan abdul ihsan. Maka dibutuhkan legowo, orang-orang baik itu juga harus baik, wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin, berbuat kebaikan kepada orang baik maupun orang yang tidak baik. Artinya begini, jangan kira dulu semua orang soleh itu terus menciptakan komunitas soleh, enggak. Orang soleh dulu itu punya hati besar untuk berkompetisi, mengelola, supaya juga simpatik di depan orang-orang yang tidak soleh. Target kula, target saya, itu kepengen yang Islam itu punya nuroi yamsibihi finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya, jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal. Itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali, mboten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, saya ulang lagi, hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gadah semangat bikin sujud, akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI, di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran, punya kebutuhan sujud bikin masjid, padahal zaman itu belum mungkin. Secara hukum negara Amerika masih imigran gelap, lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan, ya makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya,
Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana.